Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Desi Arigawati, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Saya Rahmanurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini akan menjelaskan mengenai materi teori akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya di sini kita harus tahu dulu perusahaan dagang itu apa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang, sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, di sini juga ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya itu berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dan yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang terakhir, tujuan utamanya itu mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya, kegiatan utama perusahaan dagang di sini yaitu yang pertama ada pembelian. Kegiatan pembelian pada perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua ada pengeluaran uang. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain. Yang ketiga ada penjualan. Perusahaan menjual barang dagang, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir ada penerimaan uang. Penjualan barang dagang akan diikuti dengan penerimaan uang. Transaksi penerimaan uang didapat dari pelunasan piutang, penjualan barang dagang, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada macam transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, pembelian barang dagang secara tunai. Yang ketiga, retur pembelian. Yang keempat ini potongan pembelian. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit. Lalu penjualan barang dagang secara tunai, retur penjualan, dan potongan penjualan. Dan di sini ada macam-macam metode akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ini ada metode perpetual. Metode perpetual disebut juga metode buku, adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Dan yang kedua ada metode periodik, merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk membentuk pembukuannya. Nah, di sini sudah ada contoh soal metode periodik dan perpetual. Mohon disimak baik-baik. Pada tanggal 5 Mei dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta rupiah dengan syarat termin 2/10, N/30 dan beban angkut sebesar 300.000 rupiah dibayar tunai. Dan tanggal 7 Mei dijual barang dagang secara kredit sebesar 8 juta rupiah kepada UD Indah Sahaja dengan syarat termin 2/10, N/30, harga pokok penjualan sebesar 6.800.000 rupiah dengan beban angkut sebesar 250.000 dibayar tunai. Pada tanggal 9 Mei dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Sukses karena barang tidak sesuai pesanan sebesar 3 juta rupiah. Dan tanggal 11 Mei dibeli barang dagang dari PT Bersama secara kredit sebesar 20 juta rupiah dengan syarat termin 2/10, N/30. Pada tanggal 13 Mei dibayar utang kepada PT Sukses atas pembelian barang dagang tanggal 5 bulan 5 tahun 2015. Selanjutnya tanggal 16 Mei diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada UD Indah Sahaja karena kualitas tidak baik sebesar 2 juta rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 1.700.000 rupiah. Pada tanggal 22 Mei dijual barang dagang secara kredit sebesar 5 juta rupiah kepada CV Bahagia dengan syarat termin 2/10, N/30. Harga pokok penjualan sebesar 4.250.000 dan beban angkut sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Pada tanggal 25 Mei diterima pelunasan piutang dari UD Indah Sahaja atas penjualan barang dagang pada 7 Mei. Nah, selanjutnya tanggal 27 Mei dibayar utang kepada PT Bersama atas pembelian barang dagang tanggal 11 Mei. Yang terakhir, tanggal 30 Mei diterima pelunasan piutang dari CV Bahagia atas penjualan barang dagang pada 22 Mei. Teman-teman, di sini ada jurnal umum dari PT Laba, metode periodik,
per tahun 2015 bulan Mei. Yang pertama itu pada tanggal 5 Mei, nama akun pembelian masuknya ke debit sebesar 25 juta dan utang dagang masuk ke kredit 25 juta. Serta di sini juga ada beban angkut pembelian sebesar 300.000 masuknya ke debit dan kas masuknya ke kredit 300.000. Lanjut tanggal 7 Mei, nama akunnya piutang dagang sebesar 8 juta dan penjualan masuknya ke kredit 8 juta. Di sini juga ada beban angkut penjualannya sebesar 250.000 dan kas masuknya ke kredit 250.000. Per tanggal 9 ada utang dagang sebesar 3 juta masuk ke debit dan retur pembelian 3 juta masuknya ke kredit. Dan tanggal 11 nama akunnya ada pembelian 20 juta masuk ke debit dan utang dagang masuk ke kredit 20 juta. Pada tanggal 13 ada utang dagang sebesar 22 juta dan kas masuk ke kredit itu sebesar 21.560 dan ada potongan pembelian di kredit 440.000. Lanjut tanggal 16, di sini ada retur penjualan sebesar 2 juta dan piutang dagang itu di kredit 2 juta. Pada tanggal 22 ada piutang dagang masuk ke debit 5 juta dan penjualan masuk ke kredit 5 juta. Serta ada beban angkut penjualan sebesar 100.000 masuk ke debit, juga kasnya masuk ke kredit 100.000. Dan tanggal 25 ada kas sebesar 6 juta masuk ke debit, juga piutang dagang masuk ke kredit 6 juta. Dan tanggal 27 ada utang dagang sebesar 20 juta, juga kasnya masuk ke kredit 20 juta. Dan yang terakhir per tanggal 30 di sini ada kas masuk ke debit itu 4.900.000, ada potongan penjualan masuk ke debit juga 100.000 dan piutang dagangnya masuk ke kredit sebesar 5 juta. Jadi di sini di total balance ya teman-teman antara debit dan kredit yaitu sebesar 116.650.000. Nah, yang kedua ini ada jurnal umum metode perpetual. Tentunya dari PT Laba per tahun 2015 juga bulan Mei. Berbeda dengan metode periodik, di sini perpetual lebih menekankan tentang persediaan barang dagang. Jadi teman-teman menulis di nama akunnya itu hanya persediaan barang dagang, utang dagang, harga pokok penjualan, juga kas. Nah, akhir kata semoga teman-teman bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat tentang teori akuntansi perusahaan dagang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.